Nah, kemudian kita kopikan di sini dengan cara klik paste, lalu paste spesial, kemudian kita pilih, nah ini Microsoft. Kalau embedding itu mirip, objek satu bisa dipakai di berbagai aplikasi namun tidak saling terkait. Jadi kalau objek sumbernya diubah, mengcopy data yang ada di Excel ini dengan cara kita blok, kemudian kita edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan OLE atau Object Linking and Embedding. Object Linking and Embedding adalah mengaitkan dan menautkan objek. Ya, jadi ada sebuah objek yang dibuat dari sebuah aplikasi. Ya, objek ini tidak hanya bisa dipakai di aplikasi yang membuatnya, namun juga bisa dipakai di aplikasi yang lain, bisa disematkan di aplikasi yang lain, yang akhirnya disebut dengan object embedding. Lalu ada lagi, tidak hanya disematkan tapi ditautkan. Jadi sebuah objek yang dibuat dari aplikasi lain akan ditautkan ke aplikasi yang lainnya, dan dua aplikasi itu objeknya masih saling berkaitan. Sebagai contoh, ini saya membuat sebuah dokumen dari Microsoft Word. Ya, ini hanya misal, yaitu nah, misalnya semacam ini contoh sederhana ya. Kemudian di bawahnya akan dilampirkan sebuah laporan penjualan, di mana laporan penjualan itu misalnya ada beberapa perhitungan yang kalau kita menggunakan Microsoft Word ini akan ribet dalam proses perhitungannya, dan itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan Excel. Nah, oleh karena itu tabel yang mungkin berisi perhitungan-perhitungan itu kita gunakan dengan mengaktifkan Excel. Jadi ini adalah dokumen pertama, dan ini saya membuat dokumen yang kedua dari Excel yang isinya adalah tabel penjualan. Nah, misalnya berupa nomor, nah seperti ini. Lalu jumlah bayarnya kan ini ada rumusnya adalah jumlah barang dikalikan harga satuan, kemudian akan saya copy. Nah, ini contohnya saya buat singkat saja. Nah, ini tanggal saya abaikan. Ya. Kemudian dari tabel di Excel ini akan saya rapikan, akan saya atur sehingga tabelnya menjadi rapi. Nah, setelah itu saya akan mengcopy data yang ada di Excel ini dengan cara kita blok, kemudian kita edit atau kita copy, kemudian kita masuk ke Word. Nah, kemudian kita kopikan di sini dengan cara klik paste, lalu paste spesial, kemudian kita pilih,
Nah ini Microsoft Excel Worksheet Object. Kalau kita memilih yang ini, berarti nanti hasilnya berupa objek yang dibuat dari Excel. Ini bisa ditempatkan di aplikasi yang lain, yaitu di Microsoft Word. Nah ini yang disebut dengan embedding, object embedding. Jadi objek dari Microsoft Excel ditautkan ke aplikasi Microsoft Word. Kemudian kalau Microsoft Word-nya saya simpan ke ini aja, ke komputer. Di desktop namanya Word, saya simpan. Kemudian yang Excel juga saya simpan ke desktop juga, namanya Excel, simpan. Nah ini hasilnya, ini Microsoft Word, ini Excelnya. Kita sudah tahu di dalam Microsoft Word ada objek yang dibuat dari Microsoft Excel dan disematkan di Word, dan itu bisa karena mendukung only object linking and embedding. Kemudian apabila di Excel yang tadi datanya dijadikan objek dan disematkan di aplikasi yang lain, ini diubah isinya. Ini saya ganti 15 ya, jadi 15 malah biar mudah mengamatinya. Lalu saya simpan, kemudian saya tutup. Ingat bahwa di dalam Microsoft Word ada objek yang dibuat dari Excel, kemudian di Excelnya datanya ada perubahan. Saya coba lihat Wordnya, ini nggak ada hubungannya. Jadi ini tetap 5, ini tetap 15, ini tetap 20, ini tetap 12. Demikian juga yang lain. Jadi data yang dari Excel itu hanya disematkan, tidak ditautkan, tidak terkait dengan data yang awal tadi. Ini yang disebut dengan embed atau embedding. Nah sekarang bandingkan dengan yang ini. Di bawahnya ini saya akan menautkan, tidak hanya embed tapi linking ya, melink atau menautkan objek dari Excel ke dokumen ini, namun dengan cara ditautkan. Kita coba buka Excelnya. Ini 15 semua, saya copy, kemudian saya masuk ke Microsoft Word, kemudian saya klik paste spesial, atau bahkan bisa langsung di sini ada linknya, ini langsung di link ini, tapi kita pakai spesial aja dulu. Kemudian silahkan pilih formatnya, saya pilih Microsoft Excel Object, tapi ini ada paste linknya, jadi dibuat link, dikaitkan dengan objek aslinya. Oke, klik. Apa bedanya? Bedanya adalah, ingat ya, ini aslinya 15 yang di Excel juga 15 semuanya. Ini juga sama. Ini saya simpan, kemudian saya tutup. Di Excelnya ini udah sama kan. Di Excelnya ini akan saya ubah, ini misalnya menjadi 10 semua biar mudah mengamatinya, dan ini otomatis juga berubah ya. Kemudian saya simpan ya. Setelah saya simpan, tolong diingat tadi ini 15 semua, ini saya ubah 10 semua. Saya tutup, saya buka Word-nya. Nah, ada pertanyaan bahwa dokumen ini ada keterkaitan link dengan data yang lain. Ya, apakah mau mengikuti perubahan yang di data aslinya? Ya. Nah, lihat ini ada perubahan juga, mengikuti data aslinya. Kalau ini enggak, ini masih utuh. Nah, itulah perbedaan antara embed dan link. Embed itu data dari objek yang lain dimasukkan ke suatu tempat yang lainnya lagi, tetapi tanpa dikaitkan, jadi berdiri sendiri. Ini sumbernya diubah atau tidak, ini tidak ngaruh. Tapi kalau yang link, ini tidak hanya dikopikan, tapi juga ditautkan, sehingga ketika datanya ada perubahan, ini juga ikut berubah. Lalu mana yang lebih kita harus pakai yang mana gitu ya? Kita menggunakannya dua-duanya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Seringkali kita butuh yang ini juga. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sebuah laporan
laporan itu sudah di ACC, ya sudah, perkara ada perubahan enggak, udah ini laporan udah selesai. Tapi ada lagi laporan itu belum tentu di ACC, ketika di ACC mungkin ada perhitungan lagi. Nah ini sebaiknya pakai yang link, jadi kita hitung-hitungannya tetap pakai yang Excelnya, sehingga lebih mudah. Nanti ininya kan ngikut sendiri. Nah hanya saja ada yang perlu diingat bahwa melakukan objek embedding maupun objek linking ini tidak selamanya harus seperti ini. Tidak harus diblok objeknya lalu di paste, di copy lalu di paste spasial, kemudian pilih objek atau pilih link. Kalau mau link itu tidak selamanya semacam itu. Intinya aplikasi yang didukung dengan teknologi OLE, object linking and embedding, maka dia bisa memanfaatkan dokumen secara bersama-sama. Ya, jadi berbagai macam aplikasi bisa memanfaatkan sebuah dokumen secara bersama-sama. Nah, apakah dokumen itu dikaitkan atau tidak, di link atau tidak, itu sebuah pilihan, kebutuhan. Sebagai contoh ada lagi ini, bagaimana mengaitkan data atau melakukan link tapi tidak dengan cara semacam ini. Contohnya ini, saya membuat sebuah surat misalnya. Yang terhormat. Nah, ini namanya akan banyak orang, banyak yang kita undang, berarti kita kasih titik-titik. Kemudian ini alamatnya juga titik-titik, ini di kotanya juga titik-titik. Nah ini isinya. Dan seterusnya. Kemudian ini saya simpan, saya kasih nama surat di desktop, surat. Kemudian saya tutup dulu, lalu saya buka Excel. Saya buka Excel yang ini, yang baru aja. Saya akan membuat tabel di mana yang pertama isinya berupa daftar nama yang akan diundang, berikutnya alamat yang diundang, lalu kota yang diundang. Nah namanya misalnya saja ini ada, dan seterusnya. Alamatnya misalnya ini, nah ini, kotanya misalnya Pekalongan. Nah ini adalah data dari nama-nama yang akan diundang. Nah ini akan dikaitkan ke ini, akan dikaitkan ke sini. Nah ini akan di link ke sini. Nah caranya tidak dengan mengcopy seperti tadi, ada lagi tergantung kebutuhan kita. Nah ini akan saya simpan dulu, saya simpan namanya data. Nah setelah itu mari kita coba memanfaatkan data di Excel tadi ke Microsoft Word di bagian-bagian yang sudah kita tentukan ini. Misalnya yang terhormat ini harusnya nama ini akan dikaitkan atau mengambil dari daftar nama yang ada di Excel tadi. Maka kita menggunakan fasilitas yang bukan copy paste tapi pakai mailing, select recipient. Ini nanti bisa dibahas di bahasan yang lain. Ini hanya demonstrasi ya. Use an existing list, kemudian kita pilih desktop, kita pilih data ya, oke. Nah kemudian ini itu tadi cara mengaitkannya ya. Jadi saya ulangi, select recipient, use an existing list, kemudian pilih Excelnya, data tadi namanya ya, data, lalu klik open, pilih sheetnya, lalu oke. Itu cara mengaitkannya atau melakukan link. Nah lalu linknya hasilnya tampilkan di sini yang berupa nama dengan cara insert merge feed, pilih nama. Nah, ini alamat ya, di bawahnya alamat, di sininya kota. Nah seperti ini, sehingga hasil linknya nanti seperti ini. Nah ini
Yang terhormat Edwin jalan-jalan ke kota di Pekalongan. Berikutnya lagi Rian jalan sehat di Klaten. Berikutnya lagi Zulfa jalan buntu di Cirebon. Nah ini habis. Ini saya simpan dulu. Ya, lalu datanya saya buka. Nah ini Edwin, Rian, Zulfa. Sekarang saya ganti ini. Ali, Budi, Ceni. Ininya masih utuh aja lah biar cepet ya. Bahkan ditambah Zakaria, Denny, Eko, dan seterusnya. Ini Pekalongan semua aja lah biar cepet. Nah ini saya simpan karena tadi ini ditautkan atau di link, maka di suratnya juga akan ikut berubah, masih ada keterkaitannya. Ini ya, lihat nih, Ali, nah Budi, Ceni, Zakaria, Denny, Eko, jumlahnya juga bertambah. Nah itulah yang disebut dengan link ya, linking, objek linking itu mengaitkan objek dari suatu objek bisa dipakai bersama dengan objek yang lain dan dikaitkan dan saling terkait. Kalau embedding itu mirip, objek satu bisa dipakai di berbagai aplikasi namun tidak saling terkait. Jadi kalau objek sumbernya diubah, yang sudah disematkan tadi tidak ikut berubah. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.